terdapat ragam hias flora, ragam hias fauna, dan di pinggir-pinggirnya terdapat hiasan-hiasan batik lainnya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah alat-alat yang aku pakai untuk membuat batik. Untuk alat dan bahan, kalian bisa screenshot atau catat ya di sini. Dilanjutkan, aku membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Pensilnya yang 2B ya teman-teman. Aku membuat batik bermotif ragam hias figuratif, ragam hias flora, dan disertai jembatan berendang, batik lilin, batik megamendung, dan batik kawung. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini, sketsa aku sudah jadi dan aku menggunakan ragam hias figuratif, ragam hias flora, dan disertai hiasan-hiasan kecil seperti jembatan berendang, batik lilin, megamendung, dan batik kawung. Motif batik lilin adalah motif geometris yang berbentuk spiral atau huruf S. Motif ini juga bisa dibuat dalam bentuk lilin ganda, yaitu huruf S. Motif lilin sering digunakan dalam batik dan hiasan furnitur. Motif ini juga dapat ditemukan pada kapak perunggu, ukiran kayu, dan gantungan perkakas. Ciri-ciri motif batik lilin yang pertama terdiri dari garis-garis melengkung yang dipilin. Yang kedua, bentuk dasar yang menyerupai huruf S. Yang ketiga, bentuk lilin ganda yang menyerupai huruf S. Biasanya dibuat dengan teknik pahat. Motif lilin juga menjadi bentuk dasar ragam hias parang. Di Jawa Tengah, motif lilin disebut sebagai motif parang rusak. Batik tentunya juga memiliki filosofi yang sangat bermakna, yaitu batik menunjukkan hanya perkara fashion. Seni tradisi ini selalu menggambarkan setiap tahapan dalam gaya hidup manusia dan kedekatannya dengan Tuhan. Filosofi dalam pola batik merupakan harapan dan doa-doa yang menyebabkan batik selalu dihadirkan dalam berbagai upacara adat masyarakat Jawa. Ragam hias fauna adalah ragam hias yang menggunakan bentuk hewan sebagai motifnya. Ragam hias fauna biasa dijumpai pada karya seni seperti batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Ciri-ciri ragam hias fauna adalah yang pertama, bentuk hewan yang digunakan sebagai motif sering dialami perubahan atau distilir. Yang kedua, bentuk hewan yang digunakan sebagai motif kadang hanya diambil sebagian. Dan yang ketiga, bentuk hewan yang digunakan sebagai motif bisa dipadukan dengan motif lain seperti ragam hias flora atau geometris. Ragam hias figuratif adalah ragam hias yang dibentuk dari tarian atau dari manusia. Seperti contoh yang aku gambar itu adalah ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif yang aku buat yaitu tari lenggang Cisadane. Ragam hias figuratif biasanya ditemukan pada ukiran kayu, tekstil, dan topeng sekaligus loh teman-teman. Batik kawung adalah motif batik Indonesia yang berbentuk bulatan-bulatan yang menyerupai buah kawung. Motif ini disusun secara geometris dan merupakan salah satu motif batik tertua di Indonesia. Batik kawung berasal dari Yogyakarta dan memiliki makna kesempurnaan, kemurnian, dan kesucian. Motif ini juga diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, keperkasaan, dan keadilan. Berikut adalah beberapa fakta tentang batik kawung. Motif batik kawung pertama kali dikenal pada abad ke-13
Batik Lenggeng Cisadane menggambarkan tarian Lenggeng Cisadane yang merupakan tarian khas kota Tangerang. Tarian ini memadukan unsur budaya dari berbagai daerah seperti Sunda, Betawi, Melayu, dan Tionghoa. Berikut penjelasannya. Motif batik Lenggeng Cisadane menggambarkan tarian Lenggeng Cisadane yang penuh keceriaan. Tarian Lenggeng Cisadane sering dipentaskan dalam acara penting pemerintahan dan sebagai ekstrakurikuler di sekolah. Tarian Lenggeng Cisadane menggambarkan keanekaragaman budaya yang ada di kota Tangerang. Kata lenggang berarti gerakan melangkah sambil mengayunkan tangan secara bergantian kiri dan kanan. Kata Cisadane merupakan salah satu sungai yang membelah kota Tangerang. Tara, ini dia teman-teman hasilnya. Gimana menurut kalian? Bagus kan? Dan seru banget kan membuat batik? Mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama belajar melestarikan batik agar Indonesia tetap menjalankan budaya dan melestarikan membatik. Cara melestarikan batik juga gampang kok teman-teman. Berikut adalah cara melestarikan batik.